Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak ustadz dan ulama yang membahas tentang mengenal diri. Namun pembahasan hanya menyangkut dengan kalimat yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya maka dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Namun hubungannya dengan proses yang lain, misalnya apa yang terjadi pada saat sebelum, sedang, dan kejadian yang nantinya akan saling kait mengait dan pada akhirnya kita paham tentang siapa itu Allah, tidak dijelaskan secara mendetail. Dan penjelasan saya mulai dari topik pertama, pada part pertama sampai yang sedang saya bahas ini sangat saling relevansi, kait satu sama yang lain. Untuk itu, ikuti kajian saya ini agar kita semua cermati mana yang baik kita pakai dan yang dianggap melenceng kita buang. Semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya mengangkat topik tentang Islam dan agama. Islam dan agama ini banyak yang memahami bahwa dua kata Islam dan agama ini memiliki satu makna. Dan itu memang benar, namun harus dipelajari dan perlu pembahasan agar kita paham betul apa itu agama Islam. Nah, untuk itu saya ceritakan sejarahnya, bahwa Allah menyiapkan proposal dalam penciptaan alam semesta ini dalam kitab induknya Lauhul Mahfuz. Di situ ditentukan peran daripada Islam, fitrah, dan sunatullah. Karena Islam itu identik dengan fitrah dan sunatullah, maka yang diciptakan itu sesuai dengan fitrah dan sunatullah itu. Nah, semua yang diciptakan di langit banyak bermanfaat sesuai dengan fitrahnya untuk kehidupan manusia maupun makhluk lainnya di muka bumi, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang dan planet lainnya. Semuanya ditentukan Islam fitrahnya bahwa dia berputar, beredar sesuai dengan yang ditentukan, sehingga tidak ada yang saling menyenggol, tidak ada yang saling menabrak. Dan apa yang dimiliki benda yang di langit itu sangat berguna. Misalnya matahari dengan sinarnya itu dapat menjadikan sumber hidup dan sumber kejadian. Islam adalah fitrah atau sunatullah yang patut ditaati dan harus setia kepada fitrah Islam dan sunatullah itu. Tidak ada yang harus menolak, harus tunduk dan taat. Nah, untuk itu semua makhluk yang diciptakan tidak ada yang pernah menolaknya. Semua tunduk, taat, dan setia atas Islam dan fitrah itu. Misalnya dalam kejadian benda yang ada di bumi, batu-batuan misalnya mulai dari tanah kemudian diproses
dengan sinar matahari, kemudian dibantu oleh udara atau angin. Lama-kelamaan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya mengeras menjadi batu. Itulah fitrahnya dia. Kemudian sungai-sungai yang terjadi akibat daripada turunnya air hujan dengan deras mengakibatkan terjadinya jalan air dan terproseslah banjir dan sebagainya. Dan itu adalah Islam dan fitrahnya dia. Dan juga pula lautan yang rasanya asin dan tempat hidup habitatnya makhluk yang ada di laut, dan makhluk itu berfungsi dan berguna untuk kebutuhan manusia. Dan pada makhluk ciptaan Allah yang hidup, yang dikenal dengan makhluk hidup. Di sini diambil contoh kambing. Kambing ini pada mulanya Allah melalui malaikat menciptakan satu pasangan. Dan dari satu pasangan itu dia terproses secara Islam, fitrah dan sunnatullah. Maka dia berproses mulai dari kecil, besar, kemudian dia harus mengikuti Islamnya binatang itu, yaitu perkawinan dan terjadi pembuahan. Maka hasil dari perkawinan dan pembuahan itu memproses kehidupan baru. Dan setelah terjadinya kehidupan baru, terproses berulang-ulang kali. Jadi dia secara siklus sampai hari kiamat. Begitu juga pada tumbuh-tumbuhan yang mulanya hanya diciptakan satu jenis pohon, kemudian dari pohon itu berkembang menjadi banyak. Misalnya, saya ambil contoh adalah mangga. Mangga pada mulanya hanya diciptakan satu pohon mangga. Setelah dia besar, kemudian terjadi perkawinan dan pembuahan, yaitu serbuk sari jatuh kepada kepala putik, maka terjadinya biji. Maka biji itu dibungkus oleh daging dan kulit, dan pada akhirnya matang jatuh lagi ke bumi dan berproses kembali, mulai dari biji membentuk akar kemudian membuat makanan dan menyalurkan kepada batang, dahan, ranting, daun, dan kemudian terjadi bunga lagi, maka terjadi proses perkawinan dan pembuahan lagi. Dan itu dengan fitrahnya itulah dia disebut sebagai sebuah proses ibadah, sebuah proses tunduk dan ketaatan kepada yang menciptakan. Dan proses itulah bisa disebut dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun yang rindang ditiup oleh angin, kemudian pucuknya tumbuh, itulah tasbihnya, tumbuh-tumbuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dia berproses dari biji jatuh lagi ke bumi, kemudian berproses ulang secara siklus, adalah fitrah Islamnya bagi makhluk yang hidup tapi tidak berakal. Sekarang kita kembali kepada makhluk yang berakal. Di situ sudah dijelaskan
dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa Dia menciptakan manusia ini atas dasar fitrah Islam dan sunnatullah. Sehingga dengan fitrah dan sunnatullah itu terproses dalam hubungan suami istri yang dikenal dengan ibadah dalam rumah tangga. Dan disitulah terbentuknya sebuah agama. Jadi Islam adalah terproses ketika Dia menciptakan alam semesta ini dan pada makhluk dan benda lainnya. Tetapi pada agama itu diatur dalam Islam sesuai dengan fitrah, sunnatullah, dan apa yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Jadi agama Islam adalah perpaduan antara kata Islam dan agama. Karena agama lain tidak berproses sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan kata Islam, fitrah dan sunnatullah, maka boleh jadi agama lain itu tidak saling kait mengait antara Islam dan agama. Misalnya Nasrani. Nasrani ini pengikutnya mengakui dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu perkawinan. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, orang yang dijadikan panutan dan teladan sebagai nabi bahkan sebagai Tuhan itu tidak melaksanakan itu. Berarti pada saat dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi hanya di suatu wilayah, di suatu negeri dan sebuah tempat yang hanya memiliki beberapa pengikut dan bangsanya itu sendiri. Dan kalau seandainya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam, kemudian diklaim sebagai Yesus Kristus, sebagai panutan dan teladan, dan dia tidak melaksanakan perkawinan, seandainya umatnya, pengikutnya mengikuti yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu lalu tidak melaksanakan perkawinan, tentunya habis regenerasinya. Jadi jangan berbicara tentang kebenaran di luar daripada Islam. Kalian menganggap bahwa Isa al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tapi tidak pernah merasakan apa itu perkawinan. Karena itu dia dari golongan malaikat, dan malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya nafsu birahi, tidak punya hawa nafsu. Lalu apa yang kita harus ikut? Dia hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan bahwa Allah itu ada dan akan hadir seorang utusan terakhir yang namanya Ahmad, karena mereka hidup waktu itu masih di zamannya Ahmad, belum di zamannya Muhammad. Maka mereka sebut Ahmad. Nah, untuk itu jangan
tergiur dengan kata-kata dan ajakan yang menganggap bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tidak punya dalil yang jelas. Kaji dulu siapa itu Isa Al-Masih yang mereka mengklaim dia sebagai Yesus Kristus. Dan saya katakan pada awalnya bahwa Isa itu tidak membawa agama, karena agama itu harus didahului dengan syahadat. Kalau tidak ada syahadat dalam agama, maka semua ini tidak akan terproses, tidak akan jadi. Bumi dan langit ini diciptakan atas dasar syahadat, pengakuan antara Nur Allah dan Nur Muhammad. Bagaimana dalam awal sebelum terciptanya langit dan bumi ini tidak ada kata nur malaikat atau nur Isa Al-Masih. Yang ada hanya Nur Allah dan Nur Muhammad. Untuk itu perlu dipahami. Jangan tergesa-gesa mengambil sikap sebelum mempelajari kebenarannya. Sekian dulu. Pembahasan ini memang sangat panjang, tapi karena waktulah yang membatasi, maka saya akhiri dan saya mohon ikuti terus-menerus kajian saya ini, dan bila perlu subscribe, karena itu yang saya harapkan dari kalian sebagai sebuah sedekah untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.